Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Masyarul muslimin rahimakumullah. Bagaimana dengan kabar-kabar terbaru bahwasanya banyak sekali pesawat yang jatuh dan lain sebagainya. Itu merupakan tanda-tanda dari Allah Subhanahu wa taala, dan memang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ada di dalam surat Yasin, seringkali kita baca, tepatnya di ayat 41. Kita buka surat Yasin. Merupakan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan kendaraan yang besar, kendaraan yang hebat. Itu termasuk kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa kita buka di surat Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayatun, dan merupakan sebuah ayat tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala lahum, untuk mereka, untuk anak manusia. Anna, sesungguhnya saya Allah, hamalna, telah mengangkut dzurriyyatahum, kepada keturunan mereka dari manusia, dari anak Adam, diangkut oleh Allah Subhanahu wa taala fil fulki, dalam bahtera, al-mashhuni, yang penuh muatan. Allah Subhanahu wa taala memberikan tanda kebesarannya Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kecerdasan kepada manusia untuk bisa mengangkut barang-barang besar, barang-barang berat dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan kapal laut. Dengan menggunakan apa? Kapal. Kadang muatan-muatan yang besar, berton-ton ya, diangkut dari satu negara ke negara lain, dari satu pulau ke pulau lain, itu menggunakan kapal laut, menggunakan transportasi kapal laut. Dan kadang penuh, itu juga tidak tenggelam. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menggiring atau menuntun akal manusia untuk menikmati hal yang lebih daripada itu. Wa khalaqna, dan kami telah menciptakan lahum, untuk mereka, anak manusia, min mislihi, dari yang semisal dengannya. Min mislihi, dari yang semisal dengannya. Allah menciptakan suatu perkara, yarkabuna, yang mereka tunggangi, yang mereka naiki. Dan kami, kata Allah, dan saya juga menciptakan untuk mereka sebagaimana kapal laut yang mereka tunggangi. Kalau seperti kapal laut berarti ya bukan kapal laut. Ya yang seperti kapal laut apa? Kapal terbang. Apa? Kapal terbang. Ini adalah puncak dari kecerdasan manusia yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menemukan teknologi yang sehebat itu. Itu juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan lagi di ayat berikutnya, wa inna sya, dan jika kami menghendaki, nughriqhum, maka kami akan menenggelamkan mereka. Menenggelamkan mereka. Ketika apa yang mereka naiki dan mereka itu tenggelam atau jatuh, fala sarikha, maka tidak ada yang bisa menolong, lahum, terhadap mereka. Jadi kalau sudah yang semisal dengan kapal laut itu ditenggelamkan oleh Allah, maka tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Berarti apa itu?
kapal terbang. Jadi kapal terbang itu kalau sudah dikehendaki oleh Allah jatuh atau tenggelam ke lautan, maka tidak ada yang bisa selamat. Walaupun sebelumnya itu dikasih penjelasan seperti pertama kali naik pesawat terbang ditunjukkan nanti kalau kapal terbang itu begini-begini maka ambil pelampungnya di sini, cara menggunakannya di sini, pintu keluarnya bagian sini. Akan tetapi apa kata Allah? Wa inna sya' nughriqhum fala sarikha lahum. Dan jika kami menghendaki kemudian kami menenggelamkan mereka, maka tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka. Walahum yunqadun, dan tidaklah mereka itu diselamatkan. Tidak ada yang bisa menyelamatkan dan mereka tidak akan selamat. Kalau sudah mati, mati semua. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Illa rahmatan, kecuali sebagai rahmat minna dari kita. Jadi kalau memang ada yang selamat itu murni rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal jatuhnya ke air itu bisa mati semua. Allah, kecuali orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kadang ada sebagian teman, gaya naik pesawat, mestinya kita tahu ketika kita di atas pesawat itu jelas-jelas, sangat jelas bahwa nyawa kita itu di antara dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ketika di laut. Coba lihatlah manusia itu ketika di tengah lautan. Mereka sadar hanya Allah yang bisa menyelamatkan, sehingga mereka tidak berani sombong lagi. Begitu juga di udara. Makanya sebaiknya ketika kita di udara itu jangan mendengarkan musik-musik atau apa. Hendaknya kita buat zikir. Kalau ingin mendengarkan ya diputar murattal Al-Quran, zikir, sholawatan dan lain sebagainya. Dan kita memohon kepada Allah agar diberikan keselamatan. Karena ini fala sarikha lahum wa lahum yunqaduna illa rahmatan, kecuali sebagai rahmat kasih sayang minna dari kita, wa mata'an, dan sebagai kesenangan ilahinin, kepada masa yang telah ditentukan. Ya memang gini, Allah memberikan kecerdasan manusia dibimbing untuk menemukan teknologi yang sehebat pesawat. Tapi ingat, di situ juga ada masanya. Kalau sudah terlalu tua, jangan disuruh terbang lah. Orang itu kalau sudah tua, jangan disuruh lari, tidak kuat, jalan saja sudah alhamdulillah. Makanya kalau pesawat-pesawat itu sudah waktunya lumpuh, ya lumpuhkan saja. Jangan dipakai, taruh di museum atau gimana, atau onderdilnya diambil, yang masih bisa dimanfaatkan. Karena memang sudah janji Allah SWT bahwa kesenangan-kesenangan itu juga ada masanya. Kalau sudah habis waktunya ya udah harus diistirahatkan. Illa rahmatan minna wa mata'an ila hin. Itulah tadi penjelasan Allah Subhanahu wa taala di dalam ayatnya yang sedikit kita fahami. Di balik itu masih banyak ilmu yang terkandung di dalamnya. Ini sebagai bukti bahwasanya 1400 tahun yang lalu Rasulullah telah menyampaikan bahwasanya ada indikasi sebuah teknologi yang canggih, yaitu ditemukannya sebuah pesawat terbang, ditemukannya sebuah angkutan, sebuah transportasi berupa pesawat yang bisa terbang. Dan Allah SWT juga menyadarkan kita, memberitahu kita bahwasanya ketika mereka dikehendaki oleh Allah jatuh, maka tidak ada yang selamat dan tidak ada yang bisa menyelamatkan kecuali yang dikehendaki oleh Allah SWT. Oleh karena itu saran bagi negara, bagi yang berhubungan dengan transportasi udara, hendaknya kita sadar ketika
jasa kita berupa transportasi udara itu kalau memang sudah waktunya pensiun ya kita pensiunkan demi keselamatan anak manusia. Jangan sampai kalau memang sudah tua kendaraannya dipaksa terbang, ini sangat membahayakan. Karena memang janji Allah seperti itu sudah menjadi sunnatullah, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa merubah ketetapan Allah. Kita hanya bisa waspada untuk tidak memakainya lagi agar kita selamat, atau memakai pesawat yang baru lagi. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil hikmah dari ayat tersebut dan semakin menambah keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, terhadap kehebatan Allah Subhanahu wa taala, terhadap maha mengetahuinya Allah Subhanahu wa taala, dan bertambah lagi rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa tunduk kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.